Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia
Gede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa Talk Show Al-Hikmah, tidak terasa beberapa episode telah kita lalui bersama-sama dan tibalah kita pada episode yang ke-6, dan tetap dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang sesuai dengan ahlinya atau keahliannya. Maka pada kesempatan kali ini kita membawakan salah seorang ketua di bidang bina pribadi Islami ya Ustaz ya. Bina pribadi Islami yang dibawahi oleh Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah. Di pondok pesantren adalah sebuah tempat di mana kita membentuk sebuah karakter, dan karakter tersebutlah yang nantinya akan menjadikan seseorang baik atau buruk. Bagaimana masa depannya nanti, apakah berhasil ataukah gagal, semua ditentukan oleh karakter, dan pembentukan karakter tersebut adalah sesuatu yang diurusi atau digawangi oleh beliau narasumber kita pada kesempatan kali ini. Pemirsa Talk Show Al-Hikmah, sebelumnya kami akan menyampaikan sedikit profil dari narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Syaifuddin SSI. Beliau tinggal di Mojosongo, Boyolali, dilahirkan di Boyolali tanggal 1 Desember tahun 1970, bersekolah SMA di Man 1 Solo, lalu melanjutkan di FMIPA UNS. Tahun berapa tadi? Maaf. Masuk tahun 89. 89. Tahun angkatan 89. Dan hampir setiap narasumber semua motonya sama, yaitu ingin yang namanya bermanfaat, dan beliau mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga tercapai Zat. Amin. Termasuk saya juga insyaallah sama moto kita Zat. Sejalan ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan sedikit pemaparan dari beliau Ustadz Syaifuddin SSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabil hakim wa wasnatul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, la yahdiyahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir rajim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Talk Show Al-Hikmah TV yang kami hormati, pada kesempatan ini saya diminta untuk menjadi narasumber yang berkaitan dengan masalah BPI dengan mengambil tema apa tadi? Oh iya, kita belum menyampaikan tema ya Ustaz. Astagfirullah. Apa tadi? Tema kita pada kesempatan kali ini pemirsa Talk Show Al-Hikmah yaitu karakter keren untuk menjadi pribadi sukses. Seperti itu Ustaz. Ya, maaf sebelumnya. Karakter keren untuk menjadi pribadi sukses. Baiklah Bapak Ibu pemirsa Talk Show Al-Hikmah yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu saudara yang lainnya. Pada kesempatan ini tentu bahwa
kita paham pendidikan karakter menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, karena pendidikan karakter itulah yang nanti akan sangat ya berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan kita di kemudian hari. Sehingga tentu Al-Hikmah ini yang merupakan pondok pesantren di mana anak-anak itu kita didik ya 24 jam mulai dengan kegiatan pendidikan formalnya di MTS maupun di SMA, kemudian kegiatan tahfidz yang bahkan juga targetnya tentu tidak cukup lumayan berat juga ya, hafal dan mungkin ya akan kita harapkan sampai 30 juz ya. Kemudian juga ada satu kegiatan yang memang memiliki kedudukan yang sangat strategis, yakni tentang BP. BP itu singkatan dari Bina Pribadi Islam. Tentu kita menginginkan bahwa anak-anak nanti di pesantren ya tidak sekadar cerdas secara akademis karena sekolahnya formal di MTS maupun di SMA, kemudian dia tidak hanya sekedar ya bagus ya hafal Quran ya 30 juz, bahkan sekarang juga perguruan tinggi banyak yang melakukan proses seleksi melalui jalur tahfidz hafal Quran ini. Namun bahwa satu bekal yang harus dimiliki karena anak-anak itu nanti tentu kemudian hari entah 15-20 tahun lagi kan akan menjadi pemimpin bangsa, maka karakter ya yang Islami ya itu harus tertanam kuat di dalam diri. Sehingga BP ini menggalangi ya, agar nanti santri-santri itu di MTS maupun SMA itu mereka memiliki kepribadian yang Islami. Nah, terkait dengan BP ini, targetnya secara global target MTS itu ya sahsiah Islamiyah, kepribadian yang Islami. Kalau fokus nanti SMA nanti ada sahsiah ad-da'iyah. Makanya kalau sahsiah Islamiyah itu ya, materi-materi yang akan banyak diberikan kepada nanti santri-santri MTS ya materi dasar tentang akidah, bisa tentang ahamiyatus syahadatain, urgensi bagi saya memahami tentang dua kalimat syahadat. Ia akan menjadi materi yang demikian sangat penting. Ya, keislaman seseorang kan ditentukan melalui dua kalimat syahadat. Sebagiannya juga kalau orang itu nikah ya, adanya ijab qabul itu kan syarat sahnya hubungan suami istri. Dia yang pada awalnya bukan siapa-siapa menjadi pasangan suami istri karena ada ijab qabul. Dan juga kemusliman seseorang itu ya ditentukan oleh dua kalimat syahadat. Ya, di sini kita jelaskan materi-materi ma'rifatullah. Kita mengenal, memahami Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib kita sembah, wajib kita ibadahi dan seterusnya. Kemudian materi-materi ma'rifatul Islam ya, ma'rifatul Rasul ya. Ini merupakan materi-materi dasar semua yang akan membentuk kepribadian yang menjadi seorang muslim yang kokoh, yang kuat. Nah, kalau nanti di SMA materi-materinya itu ya, sudah dikenalkan dengan dakwah. Karena seorang muslim itu ya memang harus menjadi penerus Rasulullah. Karena bahwa hidup kita sampai saat ini ya atau kita saat ini umat Islam bisa menemukan dunia yang seperti ini karena dakwah. Bayangkan misalnya pada zaman Rasulullah itu Rasul tidak mengambil peran dakwah sehingga Islam tidak tersebar kemana-mana. Nah, kita tidak akan menemukan Islam pada saat ini. Kita yang secara geografis jauh dari Jazirah Arab, ya, secara rentang waktu abad 67 Masehi sekarang abad 21 masih bisa menemukan Islam karena adalah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat miras Allah. Yang materi-materi SMA nanti kita sudah mengenalkan tentang apa itu dakwah. Kan dakwah tadi saya sudah menyampaikan ya layyah hadis sahih ya layyah bil bikarul wahidan khairan min kullin. Di riwayat yang disebutkan khairan min dunya wa ma fiha. Kalau ada seseorang ya karena ikhtiar yang dilakukan oleh seorang dai ya kemudian Allah memberikan kepada seseorang tadi hidayah
maka itu lebih baik daripada alfa merah. Iya. Atau dalam riwayat lain lebih baik daripada dunia dan susu. Masya Allah. Bahkan dalam ayat ya Quran surat Fussilat ayat yang ke-33 ya, Allah berfirman wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, bahwa dakwah mengajak orang kepada jalan Allah, mengajak orang kepada Islam itu merupakan ahsanul amal yang terbaik. Nah, jadi anak-anak SMA nanti sudah fokus kepada ada pembentukan kepribadian sebagai seorang dai. Akan mereka dikenalkan dengan ilmu dakwah agar setelah mereka nanti lulus dari pesantren Al-Hikmah dengan menyandang alumni pesantren Al-Hikmah, hafal 15 juz, 20 juz, bahkan 30 juz, fasih dengan membaca Al-Quran, kemudian praktis setelah mereka nanti bukannya ilmu dakwah agar bisa berdakwah di masyarakat dengan sebaik. Siap. Itu pengantar mungkin. Iya. Oke nih Sat, jadi terkait tadi ya sesuai dengan materi kita atau tema adalah santri keren atau karakter keren untuk menjadi pribadi sukses. Semua orang pengen dong sukses, namun karakter yang keren seperti apa sih yang diinginkan oleh antum ini di BPI ya atau Bina Pribadi Islami. Jadi Bina Pribadi Islami atau karakter yang keren yang diinginkan itu seperti apa sebenarnya Sat? Begini, baiklah. Kalau secara akademisnya begini, jadi di dalam BP itu ada 7 standar kompetensi yang sudah dicapai oleh setiap standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi kelulusan yang harus dicapai oleh santri, baik MTS maupun SMA. Nah, 7 standar kompetensi itu pertama, saya sampaikan ya, memiliki akidah yang lurus. Yang kedua, melakukan ibadah yang benar. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang matang dan berakhlak mulia. Kemudian yang keempat adalah memiliki pribadi yang bersungguh-sungguh dan mampu menahan hawa nafsu. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik. Kemudian keenam, memiliki wawasan yang sangat luas. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah memiliki keterampilan dalam hidup. Standar maksudnya begitu. Life skill, memiliki life skill. Nah, kemudian nanti yang harus dijabarkan dalam materi-materi yang disampaikan melalui para pembina yang di dalam kelompok-kelompok itu, agar kemudian 7 SKL ini tercapai. Sehingga Pak disampaikan materi-materi dasar di mana? MTS, kemudian ada di SMA juga. Jadi karakter keren itu adalah mencakup 7 SKL atau standar kelulusan tadi, dan itu bisa dicapai selain dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren, ada di BPI yang diberikan materi tersebut. Jadi mungkin ada beberapa yang belum mengetahui sebenarnya BPI itu apa sebenarnya? Nah, kalau dilihat dari BPI singkatan Bina Pribadi Islami, itu memang kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada anak-anak itu berorientasi kepada
agar anak itu memiliki kepribadian yang sesuai dengan standar kompetensi tadi. Akidah yang lurus. Nah, kalau kita bicara masalah akidah yang lurus ini ya akidah yang tidak akan tercampur dengan berbagai bentuk kesyirikan. Di mana saat ini misalnya ya, dalam hidup ya ada orang kan datang ke paranormal, ya tanya tentang nasibnya, tanya macam-macam. Kemudian dalam bidang apa misalnya di ibadah, ya, kita kan juga menginginkan anak-anak di pesantren nanti beribadah, ya, yang sifatnya wajib, misalnya sholat 5 waktu ya bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Sampai pada yang kedua itu life skill, ya keterampilan dalam hidup ini. Sebab di zaman nanti tantangan kehidupan pun tentu akan lebih berat, ya. Sehingga memang anak-anak itu ketika sudah lulus dari pesantren dia harus memiliki keterampilan dalam hidup ini. Ya. Maaf menyela Neza. Berarti ketika bina pribadi Islami tadi kan sebenarnya tujuannya, tapi bentuk kegiatan secara realnya? Oh iya, kegiatannya adalah bermacam-macam ya, mulai dari yang sifatnya halakoh gitu. Ya, jadi namanya apa? Ya kelompok. Jadi nanti anak-anak itu dikelompok-kelompokkan sekitar 7 sampai 10 anak, dan ada pembinanya. Pembinanya itu ya untuk para satid ya, lembaga yang ada di pesantren ini yang tentu telah memiliki kompetensi dan rangka menyampaikan materi-materi yang tentu diharapkan. Yang kedua, ya, memiliki kompetensi dalam rangka mendampingi agar kepribadian santri tadi, MTS, SMA tadi tumbuh berkembang, ya, kemudian menjadi pribadi yang baik. Nah, itu dan hal apa itu ada satu, nanti masih ada lagi istilahnya apa, mabit. Kalau mabit itu pendekatannya ruqyah. Jadi anak bagaimana diajak bermalam dalam melaksanakan aktivitas ruqyah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian qiyamul lail, ya, semalam itu memang full dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi agar ruqyahnya kuat, fikriyahnya dengan mendapatkan materi-materi yang baik, itu juga kemudian fikriyahnya juga kuat. Kemudian ada lagi juga materi muqayyam. Kalau kegiatan muqayyam ya kayak kemah, ya. Kemah, ya. Kalau di sini biasanya apa? Kemah perkemahan santri ya. Jadi perkemahan santri itu masuknya di BPI. Iya. Jadi dalam perkemahan itu kan materi selain aspek fisik, ya agar anak itu fisiknya kuat. Ada materi-materi kedisiplinan. Ada materi-materi malamnya kan pendekatan ruqyah. Kita ajak mereka makan perenungan, ya di tempat-tempat yang ya bisa di kuburan ya. Ada yang di kuburan pernah. Kita ajak mereka melakukan perenungan bahwa kita yang saat ini sedang sehat, bugar, akhirnya nanti akan ya sebagaimana yang ada sekitar kita ini mati dan sebagainya. Sehingga amal yang disiapkan itu apa dan sebagainya. Dan juga di sana ada apa kegiatan yang keterampilan ya dan sebagainya. Maka dalam kegiatan perkasa itu banyak variasi kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Sehingga aspek yang bersifat fisik ya terkelola dengan baik, bersifat ruqyah ya juga terkelola dengan baik, maupun kegiatan sifatnya fikriyah. Dan itu ketika 3 aspek tersebut ada, maka karakter itu menjadi keren. Kalau karakter keren, sukses bisa dong. Oh, ya jelas. Orang itu kalau memiliki karakter yang tentu menjadi kebutuhan dalam hidup, maka dia akan menjalani hidup ini tentu dengan baik. Ya, tantangan, rintangan apapun yang dihadapi, dia akan bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya. Dia memahami sunatullah kehidupan, bahwa tantangan itu bagian dari sunatullah kehidupan. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dihindari selesainya. Jadi, Masya Allah ya, di dalam BPI ini materi-materi yang kita sediakan itu sudah sangat luar biasa. Sehingga anak-anak itu juga menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, ya. Itu akan menjadi solusi bagi hidup yang dijalani. Sehingga nanti ketika ia menghadapi tantangan, dia memahami sunatullah kehidupan. Ketika ia mendapatkan anugerah, itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, disyukuri. Iya. Nah, asaba min musibatin illa biidznillah
wa may bukan wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bukan kayaknya. Kalau itu kurang cocok ya kalau dalilnya. Ma asabaka min sayyi'atin man ya, dari segala sesuatu yang man asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka. Kurang lebih seperti itu. Jadi pemirsa talk show Al-Hikmah, jadi yang dapat saya ambil rasa-rasanya dari semua narasumber, terutama di Pondok Pesantren Al-Hikmah, dari mulai supir ambulan, dari mulai bude dapur, kepala pesantren, atau siapapun, intinya rasa-rasanya itu masuk dalam bina pribadi Islami rasanya semua bisa. Sehingga baik itu pegawai maupun santri terbentuk karakternya menjadi karakter yang keren, dan insya Allah semua menjadi sukses. Begitu berarti saya. Makanya juga termasuk yang yang dikelola oleh BP itu kalau di pesantren kan tidak hanya santri juga, tapi juga termasuk ustadz-ustadz. Ya, karena ustadz itu harus menjadi teladan, sehingga yang memiliki pribadi yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, ya itu tadi adalah menjadi kebutuhan, ya bahkan dia menjadi teladan bagi santri-santri. Ya. Dan yang seperti saya baca di sini Zat, bahwa ternyata BPI ini adalah salah satu program unggulan yang ada di Al-Hikmah ini. Jadi saya sebagai pembawa acara lah, atau moderator bisa disebut juga. Dari kemarin itu narasumber semuanya mengatakan bahwa mereka dibina ataupun mendapatkan kesempatan dalam sepekan sekali untuk berkumpul bersama pembinanya. Apakah itu salah satu bagian yang digawangi oleh BPI? Iya, jadi sudah diputuskan dan menjadi komitmen bagi yayasan bahwa semua orang yang terlibat ya, di yayasan ini, mulai dari yayasan sendiri, unit sekolah baik SMA, MTS, kemudian pesantren, kemudian markas, TK, SD, ya, PAUD, dapur, semuanya, ya, itu harus ya mengikuti kegiatan BPI. Jadi sudah menjadi komitmen dari yayasan. Karena memang sejak awalnya dulu lembaga ini lahir ya karena memang dakwah. Ya, kita ingin mencetak kader-kader dakwah dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau kerjanya pribadi-pribadi kan sedikit. Saya misalnya di kampung saya ini hanya bisa satu kelompok. Di sana juga kapasitas kemampuan seseorang kan terbatas. Tapi dengan dilembagakan seperti ini, akhirnya kemudian kita bisa membina, yayasannya terbina, kemudian para guru tadi ya di MTS terbina, SMA terbina, di pesantren terbina, SD semuanya terbina. Jadi mulai dari ustadznya, santrinya, bahkan sampai tukang ya, semuanya ya. Dengan tujuan agar menjadi memiliki karakter yang keren tadi. Iya. Dan insya Allah bersama itu kesuksesan lembaga ini sebagaimana visi 2030 yang sudah dicanangkan oleh yayasan sejak bulan Juni kemarin, bahwa di 2030 nanti ya yayasan Al-Hikmah ini akan menjadi mewujudkan ya, menjadikan lembaga Quran rujukan, pendidikan Al-Quran rujukan dengan 5.000 santri. Nah itu semua tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika ya stakeholder ya, orang-orang yang terlibat di yayasan ini, sejak person di yayasan, kemudian unit-unit yang ada semua, itu adalah orang-orang yang tidak, atau orang-orang yang memiliki kepribadian yang tentu kurang atau tidak diangkat, tidak mungkin. Semua harus kita bina agar memiliki kepribadian yang tangguh, akidahnya lurus, ibadahnya benar, dan semuanya sebagaimana tadi kompetensi SKL yang kita miliki tadi, sehingga kemudian nanti pada akhirnya kesuksesan akan bisa kita raih secara bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lumayan banyak nih, rasanya berat banget kalau ngobrol sama Ustaz Saifuddin tuh. Semuanya harus dicatat, semuanya harus dilaksanakan, tapi
mungkin yang punya omongan ya, yang punya omongan lebih tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan, atau bisa disebut pesan secara keseluruhan selama apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, agar bisa disaring lebih mudah oleh pemirsa Talk Show Al-Hikmah. Iya. Monggo Ustaz. Jadi begini, sebagai sekalian pemirsa Talk Show yang kami hormati, jadi jangan ragu Bapak Ibu sekalian menyekolahkan para putra-putrinya di pesantren Al-Hikmah. Karena apa? Selain mereka akan memiliki ya kompetensi akademis ya yang unggul dengan bersekolah di MTS, di SMA, ya, kemudian memiliki tahfidz yang bagus, yang mumpuni sesuai dengan standar. Nah, ini yang ketiga, mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang keren, karakter yang unggul, karakter yang mampu menjawab tantangan kehidupan zaman yang akan mereka hadapi, sehingga nanti mereka akan mampu hidup sukses baik dunia maupun akhirat di waktu yang akan datang. Karena memang sebagian pesan Sayyidina Umar kalau saya, didiklah anakmu karena dia akan hidup pada Sayyidina Ali ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tentu tantangannya akan berbeda dengan anak-anak kita di waktu yang akan datang. Sehingga anak-anak itu perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar kompetensi akademisnya unggul, kemudian tadi tahfidz, dan pada satu sisi kepribadian yang dia miliki dan kepribadian yang tangguh, kepribadian yang mampu menjawab tantangan zaman pada saat dimana dia akan hidup. Dan kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang benar dibutuhkan di masa yang akan datang. Ya, di tengah-tengah yang lainnya, Masya Allah, sekarang untuk karakter karena menjadi bagian yang betul-betul terabaikan. Tapi pesantren ini ya memiliki komitmen yang kuat bahwa menjadikan santri yang lulus dari Al-Hikmah ini harus memiliki karakter yang tangguh, karakter yang kalau tadi bahasanya keren, yang dia nanti akan mampu menghadapi kehidupan untuk menggapai kesuksesan di waktu yang akan datang. Insyaallah. Ini saya kira yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu pemirsa Talk Show ya Al-Hikmah yang kami hormati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini Bapak Ibu yang belum puas, sehingga mungkin waktu yang akan datang terkait dengan BPI yang ini bisa kita sampaikan. Demikian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Talk Show Al-Hikmah, alhamdulillah sangat, kalau bahasa YouTube sekarang itu daging, obrolannya daging banget gitu kalau sama Ustaz Saifuddin ini. Ini episode kita yang ke-6 membahas tentang pribadi keren atau karakter keren untuk menjadi pribadi yang sukses. Terima kasih Ustaz, sekali lagi jazakumullah khairal jaza. Semoga bermanfaat buat kulo dan teman-teman pemirsa Talk Show Al-Hikmah. Selanjutnya mari kita tunggu episode selanjutnya dari Talk Show Al-Hikmah. Semoga Talk Show Al-Hikmah bisa memberikan inspirasi untuk menjadi jalan kesuksesan pemirsa semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Mahmud Sulani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.